Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami kembali mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Bapa atas kami yang senantiasa memelihara hidup kami dalam segala kebaikan dan kemurahan Bapa. Saat ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya pengurapan Roh Kudus atas kami membuat kami mengerti dan kami juga diberi kekuatan untuk kami melakukannya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan sebuah ayat dari Galatia pasal 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bukan ahli waris, tapi ahli waris oleh Allah. Jadi yang menjadikan kita ahli waris adalah Allah, oleh Allah. Ini ditujukan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Di bagian ayat lain, misalnya di Efesus pasal 1 ayat 11, dituliskan di dalam Kristus kita akan menerima apa yang dijanjikan. Dan bicara apa yang dijanjikan itu bicara tentang yang Allah sediakan, yang Allah anugerahkan kepada setiap orang percaya. Baik selama ia hidup di muka bumi ini dalam memenuhi kehendak dan rencana Allah, maupun di dalam kekekalan, di langit baru, bumi baru. Tetapi ayat-ayat ini sangatlah mengarah kepada kekekalan nanti, supaya hidup orang percaya selama hidup di muka bumi ini dengan segala pengalaman, suka duka, sehat, sakit, hambatan, rintangan, tantangan, kemenangan, tidak membuat kita fokus terbatas kepada perkara-perkara yang ada di bumi ini. Sehingga kita lupa bahwa hidup kita tidak terbatas pada kehidupan di kolong langit, di bawah matahari. Tetapi Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal. Bahkan tidak perlu matahari, yaitu di langit baru, bumi baru. Karena itu selama kita hidup di muka bumi ini, kita harus terus fokus kepada Tuhan. Dan firman ini mengarahkan kita supaya kita memandang, menembus kepada sampai kekekalan, supaya hidup kita tidak hanya dibatasi pada perkara-perkara yang duniawi, seakan hidup lahir, kemudian menjadi tubuh besar, dewasa, kita bekerja, dapat uang, dan hidup seakan hanya berputar di situ, dan akhirnya mati, selesai. Tidak, ini adalah sebuah persiapan untuk kita menghidupi hidup di era kekekalan bersama dengan Allah dalam pemerintahan Allah. Bukan di dunia ini, tetapi di dunia yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukankah Yesus pernah berkata, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jadi ada warisan yang Tuhan sediakan di dalam Kristus. Karena itu setiap orang percaya adalah orang yang kaya. Bukan hanya kaya dengan karakter Kristus, sifat-sifat Kristus, temperamen Kristus, tetapi kaya warisan surgawi. Memang dalam Alkitab tidak dijelaskan realnya apa saja sih. Ini menjadi sebuah misteri dan rahasia. Tetapi yang Tuhan katakan, ia adalah ia. Yang Tuhan janjikan adalah pasti digenapi. Dulu kita hamba dosa. Karena itu kita sekarang bukan
bukan hamba dosa lagi, melainkan anak. Dulu tunduk kepada Tuhan kita, yaitu dosa, yaitu kegelapan, yaitu kuasa iblis, yaitu pemerintahan iblis. Tetapi kita sekarang tunduk kepada Bapa yang memerintah dalam kerajaan sorga. Yang menerima warisan sorgawi bukan hamba, tetapi anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Jadi saudara seiman yang ada di rumah, yang ada di gereja, yang berjumpa dengan kita di kantor adalah sesama orang percaya, sesama ahli waris. Makanya indah sekali kalau antar orang percaya membangun kehidupan yang rukun, hidup bersama secara rukun. Di rumah, di gereja, di masyarakat, dimanapun. Dan antar orang percaya, tidak boleh ada sekat-sekat. Yang di dalamnya ada kebencian, iri, benci. Pokoknya semua yang sifat kedagingan, itu tidak boleh ada. Karena sebenarnya kita pewaris kerajaan Allah, pewaris dari Allah. Kita harus mencerminkan karakter-karakter Kristus. Karena itu dari beberapa renungan di bulan Oktober banyak membahas tentang kaya di dalam Kristus itu mengarah kepada kekayaan spiritual, kekayaan rohani yang harus menjadi bagian yang utuh dalam diri kita. Kita bukan kaya dalam arti memiliki yang terpisah dengan kepribadian kita, tetapi kekayaan itu melekat menyatu dalam diri kita. Kalau harta dunia kita tinggalkan, tetapi kalau kekayaan sorgawi, kekayaan di dalam Kristus itu terus bersama dengan kita. Itulah yang akan kita bawa, itulah harta benda rohani yang terus ada bersama kita sampai kekekalan. Dan apa yang akan terjadi dalam kekekalan? Sungguh luar biasa. Pengharapan yang besar, yang membahagiakan. Karena Tuhan menyediakan warisan surgawi. Di dalam Roma pasal yang ke-8 dituliskan di sana, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di dalam Kristus, kita menerima janji-janji, kita menjadi ahli waris. Karena itu apapun yang terjadi dalam dunia ini, mari kita rela menderita karena kebenaran, karena Kristus. Di dunia ini kita harus berani hidup benar karena Kristus. Karena kalau kita mengalami penderitaan bersama dengan Dia yang adalah kebenaran dan karena hidup benar, maka kita dipermuliakan juga bersama-sama dengan Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-4 dan 5, saya bacakan juga, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu, bagi kita ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya. Tuhan sediakan bagi kita waris surgawi. Dan kita kaya dengan warisan surgawi yang kini dijanjikan dan pasti Tuhan genapkan. Jangan sia-siakan. Teruslah di dalam Kristus, teruslah berani hidup benar, supaya kekayaan Kristus limpah dalam hidup kita. Kalau kita tutup mata untuk selamanya di muka bumi ini, kita buka mata dalam kekekalan. Dan Tuhan sediakan seperti yang Tuhan firmankan. Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, tersimpan di surga bagi kita yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pengharapan yang luar biasa. Yang Kau sediakan bagi kami orang-orang percaya. Yang berani hidup benar. Yang terus ada dalam Kristus.
yang menjalani hari-hari hidup, berdiri teguh dan tidak goyah. Terima kasih. Dahulu kami budak, kami hamba dosa. Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu karena Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan jalani hidup ini, hari demi hari di dalam Engkau. Sampai kesudahan perjalanan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan-Mu, dalam tuntunan-Mu. Dan kami biarlah terus berkemenangan di dalam Engkau. Dan semakin hari, kami semakin menyenangkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Victorious Devotion kita. Teruslah kaya di dalam Kristus. Sampai kita bertemu dengan Dia dalam kekekalan. Amin.